Could you be so lovely in my mind? I wish you could be mine. Imagine I love you every day. Ya, ketemu lagi untuk konten kali ini mau bahas tentang Bogan. Ya, Bogan sub apapun. Sub Dagger iya, sub Shield iya, sub Knuckle iya. Biar nggak perlu dipertanyakan lagi nih, bagusan mana pakai semua, kenapa sih? Dan setelah update yang kemarin, mekanisme Twinstrom dan Vanquisher yang dirubah, Bogan ini bisa dibilang atau bahkan bisa aku sebut sebagai salah satu job golongan kiri. Apa yang aku maksud golongan kiri ini? Golongan kiri ya yang rata kiri. Job murah dengan hasil yang mewah. 11-12 dengan HB Thor, 11-12 dengan Katana 4 Season. Karena ini job ya broken gitu. Broken asli. Dengan equip minim pun ya balik lagi, stat pentingnya penuhi. Walaupun murah equipmu, walaupun full satu slot pun masih bisa bertarung gitu, masih bisa ngasih kontribusi, masih bisa bersaing baik di HDV ataupun bos biasa. Jadi Bogan ini bisa lu jadiin sebagai job nyamanmu, bisa lu jadiin sebagai main DPSmu karena gameplaynya oke, simple, asik, damage-nya mewah. Dan Bogan ini pun juga dia fleksibel. Lu imun isu pakai sub Knuckle, bisa pakai Asura. Lu butuh damage tinggal ganti Dagger. Lu pengen farming mini boss tinggal pakai sub Shield. Nggak perlu dikotak-kotakkan, bisa digabung jadi satu. Tinggal lu enaknya gimana dan mau lawan bos yang gimana, sesuaikan dengan gameplaymu. Karena Bogan ini sangat mudah dan murah buat di build. Ya, langsung saja ke statnya. Ini Dex dan STR. All in ke Dex 510, sisanya STR. STR-nya nambah CD, damage-nya nambah Dex-nya nambah damage. Terus kemudian Buffland. Buffland ini weapon attack masak sendiri, max MP, AMPR, CR sama DTE bumi. Kalau lu rasa CR-mu udah cukup, nggak usah makan CR. Ini karena kebiasaan aku makan CR, jadi selalu makan CR. Terus untuk Regislet, ini ada gebuk ekstrim level 5. Ini nambah red chance atau peluang buat skill gebuknya biar aktif. Terus Siaga 0, kemudian basuhan mentari buat regen di luar battle dan tembakan paralis. Ini paralis shoot extender bahasa Inggrisnya. Dia nambah 10 detik buff paralis. Buff paralis ini nambah stability. Jadi kalau nggak punya regis ini lumayan berasa lah. Jadi sebaiknya lu cari regis red paralis tersebut. Lanjut ke bagian skill. Dari skill sihir ini sihir pamungkas ini level 1 buat closing combo, dan impact ini level 7 biar impactnya instan buat opener combo. Dia half MP cost next skill. Terus untuk skill Knuckle Asura level 1 cuma butuh imunnya doang buat main di HDP atau bos yang polanya rumit, butuh imun instan pakai itu. Terus Nikirana ini bonus SRD next skill. Jadi kalau sub Knuckle ngebus SRD-nya pakai Senikirana ini. Lalu kemudian dari skill tombak, ini yang penting GSW level 10 atau ayunan dewa level 10 buat motion dan ASPD. Ini quick aura aku cuma level 5 ya. GSW nya level 10 buat motion dan ASPD. Terus skill katana ini Sukuchi level 1 buat ngedas ke bos. Kairiki aku cuma ambil level 1 karena aku cuma butuh efek terbakarnya. Kalau lu mau level 10 ini lebih bagus karena ada bonus attack-nya 100 sama MPR. Terus skill shield aku ambil meriam perisai level 10 buat ngestun mini boss kalau pengen farming di Wilty atau di mini boss yang lain. Kemudian skill pemburu ini satelit arrow level 10, ini dia buat sub damage, dia udah ada garansi 100% PP buat satelitnya, tapi dia tidak terpengaruh SRD maupun LRD. Jadi satelit ini kepake cuma buat sub damage doang. Lalu lanjut ke fokus, dia mempercepat durasi jatuhnya si satelitnya. Jadi interval, bukan durasi sih, interval dari satelit ini jatuhnya bakal lebih cepat.
Terus juga dia ada bonus SRD tapi untuk sub dagger. Kalau bukan sub dagger atau perisai nggak dapat bonus SRD dari fokus ini. Terus kamuflase, dia nambah attack dan CR. Untuk CR-nya sendiri dia nambah 40, tapi khusus bukan dia ada pasif 20. Ketika diaktifkan nambah lagi 20. Jadi totalnya juga buat bukan juga 40. Tapi kamuflase ini agak riskan jika dipakai. Maksudku karena kamuflase ini tergantung oleh faktor eksternal. Faktor eksternal yang kumaksud adalah ketika lu main party dan mendapatkan seorang tank yang tidak bekerja sesuai fungsinya. Maksudnya tank kan tugas utamanya jaga agro di tank. Kalau tanknya lepas agro dan lu dapat agro, langsung pegang pala. Ada efek stunnya. Jadi ketika tankmu lepas agro, ketika lu party dan tanknya lepas agro dan lu dapat agro, udah pasti lu langsung ke stun karena efek kamuflase ini. Jadi kamuflase ini diaktifkan ketika lu main party dengan tank yang bisa menjaga agro dengan baik dan benar. Tapi ya kadang ada momen lucu ketika pakai kamuflase dan tanknya lepas agro atau tanknya mati atau tanknya petrify dan lu dapat agro, langsung pegang pala, langsung semua kebun binatang keluar dari mulut. Ya emang trikinya si kamuflase ini cuma ya worth buat dipakai, worth buat diambil level 10. Lalu untuk hunter bukan atau bukan pemburu ini level 10 dia nambah attack, terus buru multi. Nah buru multi atau multiple hunt ini ketika sub dagger dia efeknya lu langsung lompat jarak 0 meter ke bos, langsung lu tubruk bosnya. Terus dia ada efek half MP cost next skill atau skill selanjutnya setelah buru multi ini nanti bakal ada pengurangan MP setengahnya, jadi dikombonya sama Vanquisher. Terus kemudian skill setelah multiple hunt atau setelah buru multi ini juga dapat 10% SRD. Jadi sangat cocok dikombo dengan Vanquisher. Tapi khusus sub dagger. Karena kalau nggak sub dagger efeknya bakal beda. Jadi khusus kalau sub dagger pakai combo ini. Jadi buru multi terus Vanquisher, lu lompat ke bosnya langsung shotgun pakai Vanquisher. Dar Vanquishermu half MP cost, Vanquishermu dapat bonus 10% SRD. Di sini buru multi level 1 aja cukup. Karena level 1 dan level 10 cuma beda damage di buru multinya, tidak ada perbedaan dari bonus SRD dan half MP cost-nya. Jadi cukup buru multi level 1, cukup buru multinya level 1 buat bonus SRD ke Vanquisher atau jawarannya dan half MP cost ke jawarannya. Jadi nanti di bagian combo bakal aku jelaskan kombonya. Lanjut ke skill assassin, ini aku ambil Sicarius level 10. Ini buat bonus penet 25% khusus sub dagger dan scroll, karena ini bukan ya sub dagger doang. Aktifnya pakai assassin step level 5 cukup. Sicariusnya ini kalau lu sub dagger, bakal ketika lu bukan mau pakai sub dagger dia bonus 25% penet, tapi harus diaktifin pakai assassin step. Tapi kalau selain sub dagger atau sub scroll, misal bukanmu lagi pakai sub yang knuckle atau sub yang shield, itu bonusnya cuma 10% penet. Jadi kalau lu pengen all in damage ya sudah jelas jawabannya sub dagger. Terus untuk skill ke-8 aku nggak ambil sama sekali. Terus nah necromancer ini nggak usah ambil, aku nggak tahu kenapa khilaf aku ambil suubus. Nggak usah ambil itu, belum tahu mau pakai buat apa. Terus survival aku ambil rehat pendek ini level 10, atau lu bisa tambah MP boost ini level 10 kalau kekurangan MP. Terus kemudian di battle skill atau skill tempur, ini gebuk atau whack ini level 10, critical up level 10, intimidating powernya level 10. Untuk attack up ini nanti bakal aku naikin level 10, cuma sekarang aku masih ragu mau pakai stargem atau enggak. Terus untuk shoot skill, nah ini shoot skill yang paling penting. Ini badai kembar atau twin storm ini level 10. Twin storm ini sekarang OP banget. Dulu yang OP Vanquisher-nya doang dengan mekanisme yang berbeda. Kalau sekarang twin storm ini ada stacknya yang namanya overheat. Twin storm ini tiap 25 stack itu bakal nambah 10% damage ke skill tembak, skill hunter,
Ya pokoknya skill hunter sama skill tembakmu damage-nya bakal kebus 10% tiap 25 stack dari Twin Storm-nya ini. Nama stacknya kan overheat ya. Jadi untuk stack 75% Twin Storm itu bakal dapat 30% damage. Udah mirip Dauntless, udah mirip kadalnya Magi, udah mirip Dauntless-nya Katana. Jadi kalau nanti lu lihat orang sukses pakai bowgun, lihatlah stack Twin Storm-nya. Apakah stack Twin Storm-nya 75 lebih? Atau ya cuma 5 atau 10 seperti sewajarnya orang main dengan kill time yang wajar. Tapi kalau stacknya 75 lebih ya tahulah tujuannya apa. Tapi kan mentok 99 ya, jadi mentok di 30% damage, nggak bisa 40%, karena buat 40% damage butuhnya 100 stack Twin Storm, sedangkan GM hanya mengizinkan 99 stack Twin Storm, yang artinya setelah 75 stack itu udah bonus damage-nya ya sama ya, ikut yang 30% dari 75 stack Twin Storm ini. Jadi stack Twin Storm ini penting. Nah, terus ada bagian yang penurunan stability seiring naiknya stack Twin Storm. Itu cuma ngefek ke Twin Storm-nya. Jadi buat buat skill damage kayak Vanquisher, Satelit itu nggak berpengaruh. Jadi stack Twin Storm ini penting banget. Jangan berharap Twin Storm-nya habis. Aku sendiri main bowgun berharapnya Twin Storm-ku cepet keisi anjir. Makin banyak makin gacor cok damage-ku. Ini malah orang mikirnya kenapa kok gimana caranya ngabisin stack Twin Storm cok. Justru Twin Storm itu kalau gede banget jumlah stacknya ya itu makin bagus ya. Tiap 25-nya nambah 10% damage, 75 Twin Storm nambah 30% damage. Itu juga mungkin yang dijadikan buat bahan screenshot ya kan. Stack Twin Storm 75 lebih, Vanquisher dar 20M atau berapa, terus di screenshot. Wih, damage-nya gede, ternyata apa stack Twin Storm-nya nggak kelihatan. Ditutupin stack Twin Storm-nya. Seperti apa ya, konspirasi cok. Ya seperti itulah. Terus lanjut ke skill penerobos atau piercing shoot. Dia ada 5 stack dan stacknya ini bakal keisi lebih cepat kalau bosnya kena interrupt. Makanya aku ambil subsil juga buat farming mini boss. Jadi penerobos atau piercing shoot ini ku pakai buat farming mini boss, atau bisa juga dipakai buat imun. Dia ada imun 1,5 detik ketika lu pencet, nanti ada logo bintangnya dah. Tinggal lu sesuaikan dengan timing mainmu ya. Tinggal belajar timing buat piercing shoot imunnya. Tapi overall ku pakainya cuma buat farming di mini boss kayak contohnya di Wilty ini. Karena di mini boss ini nggak ada end battle-nya, jadi stack Twin Storm-mu bakal naik terus dan penerobosmu bakal damage-nya juga naik seiring naiknya stack Twin Storm-nya. Jadi ya valid buat farming beginian. Jadi enak, tinggal ke mini boss, stun, penerobos, ngepron beberapa detik ya, karena bosnya ke stun jadi penerobosnya bakal lebih cepet stacknya keisi, udah habis itu Jawara dar kelar. Terus stack Twin Storm lagi buat AMPR sama ngisi stack, ada mini boss, stun lagi, ngepron kan, penerobos beberapa detik, habis itu udah bosnya mati. Secepat ini buat farming mini boss, ataupun mungkin bisa buat leveling pad juga. Lalu lanjut ke bagian Jawara atau Vanquisher. Vanquisher ini dia ada efek perfect aim kalau lu kebakar. Nah inilah alasan kenapa ambil Kairiki juga. Dan Kairiki kenapa level 1 doang, karena ya aku cuma butuh benefit dari efek terbakarnya. Nah perfect aim ini artinya seranganmu nggak bakal gores. Karena seranganmu nggak bakal gores, jadi ya stability itu valid. Karena kan kalau seranganmu gores, stabilitymu bakal turun setengahnya. Kalau seranganmu nggak bakal gores, ya stabilitymu tetap seperti itu. Jadi naik turunnya damage ya berdasarkan stabilitymu berapa. Makanya build bowgun ini buat nambah stability dari equip itu valid. Itu pun oke, karena nggak gores Vanquisher-nya kalau lu bakar diri dulu. Terus Vanquisher ini juga ada atribut evasion sama evasion sama guard pierce, atau dia bisa nembus evasion sama guard boss dengan syarat lu nge-cast Vanquisher-nya di jarak 0 meter. Itu 100% guard sama evasion pierce. Makanya lagi dan lagi kalau lu pengen all in damage ya Subdagger.
Subdagger dengan Wolfhan lu lompat ke depan bosnya jarak 0 meter, Duar Vanquisher, Guard sama Evasion Pierce. Jadi Bogan Subdagger ini ya emang paling perfect buat all in ke damage. Terus Jawara ini damage-nya bakal jadi naik 2 kali lipat asal stack Twin Storm-mu minimal 5. Kenapa aku bilang minimal 5? Karena ketika lu ngelepas Jawara ini, stack Twin Storm-mu akan berkurang 5 atau dikonsumsi buat ngeboost damage si Jawara ini, dan nanti bakal ada recover MP 600. Jadi dibanding yang Bogan yang dulu, yang sekarang lebih enak, manajemen MP-nya lebih enak karena setelah lu Jawara ada MP balik 600. Jadi dibanding Bogan yang dulu, mungkin damage screenshotnya lebih bagus yang dulu, tapi overall buat gameplay dan buat kontribusi damage menurutku lebih oke Bogan yang sekarang. Jadi secara gameplay cuma butuh ngebuff terus Twin Storm, isi stack Twin Storm-nya atau isi stack overheat-nya kan sampai lebih dari 5 baru Vanquisher atau baru Jawara. Atau bisa lu stack dulu Twin Storm-nya sampai 10 atau 15 baru lu spam combo Jawaranya. Tinggal lompat duar atau kalau Super Knuckle ya impact duar. Sesimpel itu Jawara ini, dan damage-nya pun sangat mewah dengan manajemen MP yang sangat enak. Lalu untuk CF atau tembakan silang aku gak ambil. Nah ini Paralysis ini dia nambah 10% stability. Ya karena yang aku bilang perfect aim, makanya ya stability itu valid karena damage-mu gak bakal gores. Kalau ya harus kebakar dulu Vanquisher-nya. Terus kemudian mahir tembak ini level 10, jarak jauh ini juga level 10. Terus si Budi Anjing ini level 10, dia damage-nya lumayan ada dan juga dia buat ngebantu pro red. Udah itu doang fungsi si Budi Anjing ini. Terus untuk Stargem ini hidden arm, mana recharge sama recovery. Nggak ada yang begitu perlu sih dipakai sih. Recovery paling agak perlu, mana recharge kadang-kadang. Terus lanjut ke bagian combo. Nah untuk combo nih, untuk combo main damage-nya kalau Subdagger pakai ini. Jadi Kairiki, biarkan pas Kairiki ini lu kebakar, terus Wolfhan atau buru multi lu bakal nubruk ke bosnya, terus Vanquisher dar gitu. Terus kalau lu nggak bisa nubruk bosnya, bisa pakai impact Jawara ini. Kalau siapa tahu di bawah bosnya ada duri. Terus untuk open battle pakai ini, atau tembakan lendirnya ini bisa diganti dengan Assassin Step. Kayak pas aku showcase-ku di Kusto itu pakai openernya ini. Tapi kalau selain Kusto aku pakai tembakan lendir. Terus untuk rebuff ini, jadi rebuff Paralysis, ngeluarin satelit, rebuff GSW sama rebuff Kairiki. Terus kemudian kalau pakai Super Knuckle, pakainya ini Kairiki bakar diri kan, Flash Blink, terus Vanquisher. Ya MP-nya emang bocos pakai itu. Jadi kalau Super Knuckle lu, misal bosnya ribet banget, lu pengen pakai Super Knuckle karena lu imun isu gitu. Nggak bisa imun pakai Pron, aku nggak bisa imun pakai Eza, aku sisanya pakai Asura. Nah gas pakai combo ini. Kalau emang MP-nya ngos-ngosan bisa pakai yang impact Jawara. Jadi kalau bosnya ribet pakai Super Knuckle, bosnya EZ pakai Subdagger all in damage sekalian, lawan mini boss pakai Sub Shield. Lanjut ke bagian equip. Untuk equip Avaku di sini ada 20% penetrasi fisik. Jadi 6, 6 dan 8. Jadi penetrasi fisik di Avaku itu ada 20%. Terus untuk senjata, untuk DTE aku pakai Ele DTE Attack CD. Jadi untuk showcase-ku di Mimyu, di Kusto, di Rudis tadi aku pakai senjata ini dengan kristal Fubit. Kalau 2 slot bisa ditambah Remnant atau Supreme. Terus untuk versi normalnya Attack, Dex, CD, CD, CR ini full start 100%. Jadi dari rumus Tanaka seperti itu. Jadi kalau lu pengen full start yang start normal seperti ini, lu bisa tiru rumus ini atau lu bikin di Tanaka sendiri di website tanaka0.work.
Atau bisa juga pakai senjata Jantina. Jantina itu drop boss Goldfish. Jadi boss MK terbaru kemarin ini itu kan ada Goldfish, dia drop senjata Bogan dengan start DTE netral. Jadi yang ku pakai di kasti itu senjata Jantina ini. Lalu lanjut ke subnya. Untuk sub dagger aku pakai pisau meleleh, ini drop mobs di map Perdida. Terus juga ada opsi lain pisau aneh, ini drop Nurtot, atau bisa juga pakai belati prajurit kodok, ini drop dari Zappo. Atau masih ada satu lagi tuning knife, cuma mau merekomendasikan itu, tapi tuning knife ini dari drop event Hanami yang bisa lu farming tahun depan. Kalau sekarang lu nggak bisa farming tuning knife ini, cuma di akunku ini yang ku pakai bukan ini pun nggak ada tuning knife. Jadi tuning knife ini bisa lu farming besok pas event Hanami sekitar bulan April. Jadi buat sementara lu bisa pakai dagger-dagger yang ku rekomendasikan tadi. Lalu untuk knuckle subnya bebas lu pakai knuckle sub apa, nggak guna juga itu static knuckle. Apapun yang ada di knuckle-nya itu nggak guna sama sekali. Jadi pakailah knuckle apa yang ada di tasmu. Karena nggak guna, apapun nggak guna. Nggak guna, knuckle-nya tidak berguna. Jadi nggak perlu mentang weapon attack-nya, rifannya, tai cok, nggak berguna itu. Knuckle ini dipakai cuma buat akses biar bisa pakai skill Asura. Udah, itu doang. Titik. Stat knuckle-nya tidak berguna sama sekali. Jadi pakailah knuckle apapun. Karena knuckle cuma dipakai biar bisa pakai skill Asura. Cukup, itu doang. Lalu untuk subsil aku tadi pakai Goldfish Buckler, ini craft NPC pandai besi, atau lu bisa farming drop Pisteus. Di situ ada perbedaan ASPD-nya doang. Kalau drop 600, kalau craft pandai besi dia 300. Atau pakai shield lain yang nambah weapon attack, nambah attack atau nambah dex juga oke. Lanjut ke bagian armor, aku armor pakai attack, dex, CDC, DCR, isinya Altadar. Atau kalau DTE Dex CDCD, isinya Altadar sama Wildy. Jadi kalau 2 slot isi Altadar Wildy. Kalau mau DTE paling bagus ya DTE Dex CDCD gini. Cuma kalau pengen DTE tapi terkendala budget ya DTE CD CR. Soalnya DTE Dex CDCD ini gacha. Tapi kalau yang armor normal tadi nggak gacha, tinggal lu fill stat sendiri aja, cek rumusnya di Tanaka. Lanjut ke bagian topi, untuk 1 slot aku pakai Kerato Pengelabu, ini drop Mim Yugon. Ku isinya ini baru Jibril 2, belum ku upgrade ke Jibril 3. Kalau 2 slot bisa ke yang lain, kayak contohnya butuh planet aku di Mimyu, Rudis, atau yang lain. Yang 2 slot aku pakai Manusia Jaya Berkedip atau Winkin, isinya Levina sama Jibril. Levina pengen lu ganti ke Zukoto lebih bagus, cuma Zukoto harganya juga nggak masuk akal. Atau Jibrilnya pengen lu ganti ke Royal Ox 2 juga ya, sayangnya harganya juga gak masuk akal. Jadi ku pakai equip yang bisa ku raih dan ku beli ya. Ini pun Winkinnya pinjem jir ya kan. Atau nggak bisa pakai Bando Lugu kalau buat low dev kan. Bando Lugu isi Levina sama Jibril. Terus mungkin ada pertanyaan, apakah Kerato 2 slot bagus buat dipakai? Bukan bagus. Kalau lu udah punya Kerato 2 slot dan nganggur karena DS-mu sudah dibantai sama Thor, sudah saatnya Keratomu bangkit. Keratomu 2 slot udah nggak berdebu lagi, bisa dipakai di Bogan ini dan sangat valid dan bagus buat dipakai. Lanjut ke bagian cincin, aku pakai Azimat Mutiara Ungu. Ya ini karena ada stability-nya kan, buat 1 slot isi Etois. Atau Azimat Laut Berkilau nih, stability 10%, isi Wilty remnan kalau butuh planet, kalau nggak butuh planet remnannya ganti ke Maple. Atau tali kulit buaya atau gelang kuda laut isi Etois Maple. Kalau aku pribadi sih di showcase-ku ini pun GST-nya ini nggak aku pakai karena aku butuh Etois buat ngebus motionku ya kan. Udah ya kali tidak naikin damage tapi ngeden gitu. Nah, aku mending ngebut pakai Etois tapi damage-nya ya lumayan lah, nggak begitu gede daripada all in damage, tapi secara gameplay lebih nyaman karena motion itu adalah segalanya buatku. Atau bisa pakai jam kantong jahil atau jam saku berpacu. Itu kalau 2 slot itu oke. Jadi lu nggak perlu Etois, tinggal all in ke damage. Terus kemudian si jam kantong jahil ini bisa lu farming di bulan Oktober depan di event Halloween. Kalau lu pengen pakai jam kantong jahil 2 slot bisa drop dari mobs. Lalu untuk kalkulasi stat, untuk full 1 slot di kasti aku pakai
totalnya dia 227 CR. Ini kebanyakan, harusnya cuma 165, tapi karena dari Santinanya sendiri udah ngasih 60 ya biarin lah gitu kan. Untuk penet dikasih aku cuma main 50% penet dari Ava, Hubit sama Kerato, karena nggak pakai konsum sama sekali kan pasti dikasih ini. Terus untuk start DTE, untuk equip DTE di Gusto, Mimyu sama Rudis yang tadi aku pakai set equip dengan total 143 CR dan total penetnya 108. Ini untuk yang versi pakai DTE. Jadi ya kurang lebih buildku seperti ini. Aku coba build sesimpel mungkin. Kalau lu nggak punya penet di Ava pun masih playable kok ini. Kayak bisa lu tambahin dengan full 1 slot yang udah aku coba pun oke ya. Ya tinggal versi 1 slotnya itu pakai topinya yang 2 slot buat nutup penet dari Ava atau disesuaikan dengan yang lainnya. Jadi ya udah cukup lama ini anjir, udah hampir setengah jam aku ngoceh. Jadi kurang lebih ya seperti inilah bukan yang ku build. Dan untuk golongan kiri ini sangat ramah ya kan. Golongan kiri mementingkan hal yang murah-murah, full 1 slot pun oke. Dan juga ini karena ambil semua sub, jadi ya sesuai dengan golongan kiri, sama rata, sama rasa, semuanya sama, bisa dipakai kan. Tinggal sesuaikan dengan kebutuhanmu, lawan bos apa, sesuaikan subnya. Jadi ya udah cukup lah ini videonya. Jadi cukup sekian dari saya. Pasti ada kurangnya, mohon dikoreksi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.